Mohon izin, Polsek Lejengan melaporkan dari perbatasan Dusun Jati Urip dan Desa Opo-Opo, Dusun Sumber Banger. Dilaporkan untuk perbatasan tinggi air sedada orang dewasa. Untuk arus dari sungai sedikit kencang, tetap diantisipasi oleh anggota. Demikian dilaporkan. Jembatan Jatian sudah naik, jembatan Jatian sudah naik, guys. Terpadu selamat kepi Jatian, Tantretan. Ini saudara-saudara, sudah naik ini, sudah naik. Mundur deh. Mundur cepat. Banjir mau jauh lagi. Banjir bandang. Banjir sudah mencapai tabu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Naik ke sampai memasuki rumah warga. Ada dikajenkan penyimpanan ini kan. Setorap. Penyimpanan ini itu. Ada di jalan. Tongit tak cendelo. Oh, ini tambah gede. Oh, tambah gede. Oh, sopo ate metu tek ngene. Ate metu tek ngene. Kancut iki. Bener kok ngene kan ate metu iki. Ate metu yo, kok tek ngene iki. Jadi metu yo, oh nemu mau tak kene. Nek tapi cendelo wis. Iki. Tuh cendelo iki wis. Ah iki. Iki cendelo iki. Ada kawan, tuh mereka kawan. Udah jebol boleh lah kawan. Dari mereka kawan mah. Tuh mereka tuh apa kawan? Semar tekin dengar kawan. Halo. Debut lahar dari Maria. Golpu. Ada kenyil. Lumban yo. Lumban ako yun. Nakay! Lar! Kondisi sudah 2 meter. Enggak sih. Selamat dur. Ya. Mahal ya. Banjarsari berduka melaporkan ini Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasi, Desa Lemah Kembar sudah terhanyut semua, kursi kulkas sudah ada yang tersisa, semuanya sudah terhanyut
dibawa banjir. Sekian laporan dari Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasi. Laporan Praja Mahfud. Terima kasih. Banjir bandang kembali melanda wilayah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini tanggal 18 Januari tahun 2026. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Probolinggo sejak malam hingga dini hari menyebabkan debit air sungai meningkat tajam dan meluap ke permukiman warga di sejumlah kecamatan. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Probolinggo, sedikitnya 7 kecamatan terdampak banjir, dengan kondisi terparah dilaporkan terjadi di wilayah dataran rendah dan kawasan yang dilalui aliran sungai besar. 7 kecamatan yang terdampak banjir diantaranya Krejengan, Keraksaan, Maron, Gading, Besuk, Tongas, dan Sumberasi. Di wilayah-wilayah tersebut, air meluap dari sungai akibat tingginya curah hujan dan tidak mampu lagi ditampung oleh badan sungai. Di Kecamatan Krejengan, banjir bandang dilaporkan merendam sejumlah desa. Air bercampur lumpur masuk ke rumah-rumah warga dengan ketinggian bervariasi, mulai dari setinggi mata kaki hingga mencapai pinggang orang dewasa. Arus air yang cukup deras membuat sebagian warga panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum dan pondok pesantren juga dilaporkan ikut terendam banjir. Aktivitas belajar mengajar terpaksa dihentikan sementara karena ruang kelas dan asrama santri dipenuhi air dan lumpur. Sementara itu, di Kecamatan Keraksaan dan Maron, banjir menggenangi jalan penghubung antar desa. Genangan air menyebabkan arus lalu lintas terganggu, terutama kendaraan roda 2 yang kesulitan melintas akibat permukaan jalan yang licin dan tertutup lumpur. Di beberapa titik, air dilaporkan meluap secara tiba-tiba sehingga warga tidak sempat melakukan persiapan. Banyak perabot rumah tangga, peralatan elektronik, serta hasil panen warga yang rusak akibat terendam air. BPBD Kabupaten Probolinggo menyebutkan, banjir kali ini dipicu oleh curah hujan ekstrim yang terjadi secara terus-menerus, ditambah dengan kondisi tanah yang sudah jenuh air. Aliran sungai yang membawa material lumpur dan sampah memperparah luapan air ke permukiman. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, relawan, serta aparat desa telah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak. Tim di lapangan melakukan pendataan jumlah rumah terdampak, membantu warga membersihkan lumpur, serta menyiapkan langkah evakuasi apabila debit air kembali meningkat. Hingga siang hari ini, BPBD masih melakukan asesmen terkait jumlah warga terdampak, kerusakan infrastruktur, serta kemungkinan adanya warga yang harus mengungsi. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan cukup besar. Di beberapa desa, warga memilih bertahan di rumah sambil terus memantau ketinggian air. Namun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, petugas mengimbau untuk bersiap melakukan evakuasi apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. BPBD juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat hujan lebat disertai angin kencang. Warga diminta menjauh dari aliran sungai, tidak memaksakan diri melintasi genangan, serta segera melapor kepada aparat setempat jika terjadi kondisi darurat. Selain merendam permukiman, banjir juga berdampak pada sektor pertanian. Sejumlah lahan sawah dilaporkan terendam air, yang berpotensi menyebabkan gagal panen jika genangan berlangsung lama. Hingga berita ini diturunkan, cuaca di wilayah Probolinggo masih berawan dengan potensi hujan susulan. BPBD bersama instansi terkait terus bersiaga dan memantau perkembangan situasi di seluruh wilayah terdampak. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum terverifikasi, terutama informasi yang beredar di media sosial. Kami akan terus memantau perkembangan banjir di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dan menyampaikan update terbaru kepada Anda. Banjir mau jauh lagi. Banjarsari berduka melaporkan ini Desa Lemah Kembar, Kecamatan Sumberasi, Desa Lemah Kembar.
sudah terhanyut semua, kursi, kulkas, kasur udah ada.